Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Baiklah, pada kali ini Mimin mau menceritakan kelanjutan sequel dari film Rogue Warfare yang pertama dengan judul Rogue Warfare The Hunt. Jika kalian belum nonton sequel film yang pertama, silahkan pencet kartu di atas ya. Jadi pada sequel kedua ini singkatnya, anggota yang tersisa berusaha menyelamatkan Daniel yang pada sequel pertamanya mereka ketahui ia masih hidup. Seperti biasa, yang belum makan silahkan makan dulu. Kalau udah cuci tangan dan pencet tombol merah di kanan bawah video ini yang up. Oke, tanpa basa-basi lagi. Pada awal film, kita diperlihatkan Daniel yang sedang disekap oleh pasukan teroris jubah hitam. Dan terlihat sekarang Daniel terlihat dengan kondisi yang sangat buruk. Pemimpin jubah hitam menginginkan Daniel menyaksikan teman-temannya meninggal satu persatu. Di lain sisi diperlihatkan para anggota yang tersisa sedang mencari keberadaan Daniel dengan cara menyusuri lembah dan perbukitan. Dengan bantuan senjata canggih berupa satelit, mereka berhasil menemukan titik lokasi yang keberadaan kamp pasukan jubah hitam. Dan begitu sampai, anggota tim khusus langsung membuat serangan dadakan kepada kelompok jubah hitam yang terlihat sedang lengah. Singkatnya, mereka mengacaukan dan meluluhlantakan semua pasukan teroris jubah hitam yang berada di situ. Serangan tersebut menyisakan dua orang yang tidak bersenjata. Selain itu, mereka menemukan seorang yang bisa berbahasa Inggris. Dari orang tersebutlah dapat digali informasi bahwasanya pemimpin jubah hitam telah membawa Daniel ke sebuah desa tua yang berada di 25 km ke arah timur. Ia juga meminta belas kasihan agar ia dibiarkan untuk hidup. Ia mengatakan terpaksa bergabung ke kelompok jubah hitam agar keluarganya tidak dibunuh. Karena hal tersebut, James kemudian menyuruhnya untuk pergi. Raf yang khawatir jika orang tersebut akan memberitahu pemimpin jubah hitam menyuruh Gelina sang sniper untuk membunuhnya. Namun lagi-lagi Gelina juga merasa kasihan dengan orang yang tak bersenjata dan membiarkan ia lari hidup-hidup. Singkatnya, seluruh anggota tim kembali ke markas. Briscoe kemudian mengatakan bahwa desa tua tersebut sedang mereka pantau dengan menggunakan satelit. Di malam harinya terlihat Gelina yang sedang santai karena tidak bisa tidur. Jack kemudian menasihatinya untuk beristirahat walaupun hanya sebentar saja. Lalu mereka membahas Daniel yang sudah 1 bulan lebih ia disekap oleh pasukan jubah hitam. Keesokannya, Marina mencurigai tanda-tanda keberadaan jubah hitam di sebuah kamp perkampungan tua. Banyak kendaraan yang terlihat masuk di kawasan tersebut. Kemudian Briscoe memberitahu sang presiden tentang kemungkinan besar jubah hitam yang sedang bersembunyi, yaitu di sebuah perkampungan tua sebelah timur kota Baghdad. Presiden pun mengizinkan Briscoe dan para timnya untuk menyerang jubah hitam dan juga menyelamatkan Daniel. Scene kemudian berpindah di mana sang ajudan memberitahu pemimpin jubah hitam bahwa salah satu camp mereka telah diserbu oleh pasukan khusus dan semua anggota mereka tewas terbunuh. Namun para warga sipil berhasil kabur dan melarikan diri. Baginya, dunia barat telah bersandiwara dengan membiarkan para warga untuk hidup agar dianggap sebagai rasa kemanusiaan. Ia juga berkeyakinan bahwa semua penduduk di tanah ini akan berpihak pada kelompoknya sebagai sesama saudara. Akan tetapi jika mereka menolaknya, itu sama saja sebagai seorang pengkhianat. Lalu sang ajudan juga mengatakan bahwa sang pria tadi berhasil selamat karena meminta belas kasihan agar ia dibiarkan untuk hidup. Kemudian pemimpin jubah hitam mengatakan ia termasuk pengkhianat dan sangat tidak layak berada di kelompoknya. Bring the American. Of course. Di markas diperlihatkan semua tim bersiap untuk mendatangi sebuah desa tua. Briscoe kemudian memberikan denahnya dan menyiapkan strategi kepada seluruh tim. Dan kemudian mereka berangkat dengan diantar sebuah helikopter menuju sebuah bukit dan dilanjutkan dengan jalan kaki. Di sini Gelina berjaga dari kejauhan dan bersiap dengan snipernya. Sementara yang lain masuk ke dalam desa. James di sini berpasangan dengan Raf menerobos masuk, sementara Jack dan Sue menyusul dari arah belakang. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah bangunan dan mengira Daniel berada di dalamnya. Akan tetapi mereka tidak menemukan Daniel di sana.
Dan kemudian kita disajikan dengan aksi sniper cantik dan mematikan menghabisi para oknum teroris tersebut. Namun di sini Gelina diserang oleh beberapa teroris yang menembak ke arahnya bersamaan dengan perginya truk mereka. Kemudian Gelina yang sekarang sudah pindah posisi memberitahu para anggota jika pasukan jubah hitam sudah mengetahui posisi mereka saat ini. Dan mereka kemudian bersiap untuk meninggalkan desa itu. I want a drone on that truck now. Sementara itu di markas pusat, Briscoe memerintahkan sebuah drone untuk mengikuti kemana truk tersebut pergi. Di tengah perjalanan, sopir truk menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh sebuah drone. Untuk itu mereka mengarahkan truknya ke sebuah terowongan. Dan kemudian para anggota tim juga terlihat kembali ke markas dengan perasaan kecewa. Scene kemudian memperlihatkan kelompok jubah hitam yang sekarang berada di camp baru. Dan sang ajudan melaporkan kepada ketua bahwa ia sekarang sedang membuat bom baru. Bom tersebut dinilai lebih praktis dan hemat bahan bakar. Maksudnya efisien. Sementara di markas Amerika, Briscoe mengatakan bahwa misi yang barusan itu gagal dan mereka juga kehilangan jejak truknya. Namun ia berjanji bahwa bagaimanapun caranya Daniel harus selamat. Akan tetapi di kondisi sebenarnya Daniel sekarang seperti orang gila. Ia memainkan sebuah dahan yang ia anggap sebagai senjata api. Ia juga terlihat tertawa sendiri di hadapan pemimpin jubah hitam. Tak habis dengan itu, Daniel kemudian dikeluarkan dari kurungan dan dibawa di atas bukit. Ia juga dibohongi bahwa teman-temannya sekarang sudah mati. Daniel juga disiksa dengan cara diikat di sebuah tiang di bawah teriknya matahari. Kemudian beberapa jam kemudian ia diguyur air dan dibawa kembali ke dalam kurungan. Daniel terus ditekan mentalnya dengan cara membunuh pria yang dibiarkan hidup oleh pasukan khusus di hadapannya. Dan di sini terlihat Daniel sangat shock dengan hal tersebut. 4 hari telah mereka lalui, namun Briscoe dan anak buahnya belum juga menemukan camp baru jubah hitam setelah mereka kehilangan jejak truk di sebuah terowongan. Dan tak berselang lama mereka mendapat sebuah kiriman video yang memperlihatkan ketua jubah hitam sedang mengeksekusi sang pria di hadapan Daniel. Dan di sini mereka mempunyai harapan bahwa setidaknya Daniel saat ini masih hidup, walaupun terlihat keadaannya sangatlah buruk. Briscoe kemudian memerintahkan untuk melacak sumber video. Namun di sini Gelina yang tidak sabar memerintahkan Smith untuk menggunakan metode hacking. Namun Smith tidak berani mengambil resiko tersebut dan akhirnya Gelina sendirilah yang melacak pengirim video tersebut. Di sini diperlihatkan Gelina yang bukan hanya jago tembak-menembak, ia juga mahir dalam masalah hacker. Dan singkatnya, Gelina telah berhasil menemukan server Amerika dan ia juga menemukan tempat-tempat yang kemungkinan besar itu adalah markas baru jubah hitam. Di lain sisi, bom yang dibuat pasukan jubah hitam sekarang siap untuk diuji coba. Lalu Daniel dikeluarkan dari kurungan untuk menunjukkan efek yang dihasilkan dari gas sarin. Di sini seorang teroris dengan setia mengorbankan dirinya sebagai alat uji. Ia kemudian memakan gas sarin yang telah dikristalkan. Hal tersebut langsung membuat seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi dan akhirnya ia tewas. Daniel yang melihatnya tambah stres dengan keloyalitasan seorang prajurit jubah hitam. Lalu ketua jubah hitam memprovokasi Daniel dengan mengatakan bahwa teman-temannya pasti tidak mau mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan Daniel. No, not much there. That is the point. Di sisi lain, Gelina yang sudah mengetahui camp baru jubah hitam kemudian menginfokan kepada Briscoe dan James. Dan setelah diperjelas lokasi tersebut di sebuah perbukitan. Menurut Gelina, tingkat kebenaran lokasi yang ia temukan adalah 90%. Sehingga Briscoe kemudian beri izin untuk para tim mengecek lokasi tersebut. Tetapi tanpa mereka ketahui, di sini kelompok jubah hitam sudah berkemas untuk pindah tempat. Di atas bukit, sang ajudan beritahu ketua bahwa mereka siap untuk berangkat. Dan ketua jubah hitam sudah tidak sabar lagi dengan kebebasan negaranya setelah mereka berhasil memenangkan peperangan ini. Ketua jubah hitam kemudian mendatangi Daniel dan memberikan sebuah pistol kepadanya. Saat sang ketua pergi, Daniel mengalami dilema. Namun saat pelatuk ia tarik, dan pistol itu ternyata tidak ada pelurunya. Sang ketua kemudian mengatakan Daniel tidak dibiarkan mati begitu saja. You didn't think I'd make it that easy, did you? Sementara itu, pasukan khusus telah siap untuk misi menyelamatkan Daniel dengan diantar sebuah helikopter untuk menuju titik lokasi.
Sedangkan sang ajudan melaporkan kepada ketua bahwa komputer mereka berhasil diretas dan kemungkinan pasukan khusus sedang menuju ke camp mereka. Dan sang ketua menyuruh anak buahnya untuk bersiap menyambut mereka. Selain itu, mereka menyuruh anak buahnya untuk segera mengeksekusi Daniel di sebuah bukit karena ia dinilai telah banyak mengetahui rencana dari Jubah Hitam. Dan ketua Jubah Hitam dengan santainya pergi dengan truk yang telah disiapkan. Singkat cerita, para pasukan telah sampai di lokasi. Mereka melihat ada pintu yang menuju terowongan bawah tanah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, dua teroris sedang membawa Daniel untuk dieksekusi. Kemudian kita diperlihatkan aksi pasukan khusus yang memasuki terowongan dan melumpuhkan beberapa teroris di sana. Ternyata terowongan tersebut berujung di markas pasukan Jubah Hitam. Dan kemudian Gelina memindai situasi. Ralph, James, dan Jack mengecek ke dalam tenda. Sedangkan Gelina dan Sue berada di atas untuk mengawasi keadaan. Dan di dalam tenda terlihat pasukan Ralph berhasil menyandra pasukan teroris dan menanyakan di mana keberadaan Daniel. Akan tetapi teroris tersebut memilih mati dibandingkan memberitahu mereka. Di situ Jack mengambil komputer yang diketahui mereka sedang menyiapkan pembuatan bom sarin terbaru. Dikarenakan mereka terlalu lama di situ, para pasukan teroris yang lain datang dan ganti menyandra mereka. Tetapi untunglah Gelina dan Sue datang dan langsung menyelamatkan mereka. Karena suara tembakan itu, pasukan teroris datang dan menyerbu mereka. Dan baku tembak antar mereka pun tidak bisa lagi terelakkan. Ralph dan James kemudian melihat kurungan Daniel. Namun karena di dalamnya kosong, mereka berdua kemudian mencari ke atas bukit. Dan tepat sebelum para teroris tersebut akan mengeksekusi Daniel, Tiba-tiba James dan Ralph menolongnya tepat pada waktunya. James kemudian mengabari markas bahwa misi kali ini mereka sukses. Namun Daniel terlihat depresi dan sangat syok. Mereka pun bergabung kembali dengan timnya Gelina dan segera pergi dari sana. Tapi tunggu dulu, para pasukan teroris tersebut tak semudah itu menyerah. Mereka terus menyerang pasukan khusus di sepanjang perjalanan. Dan pada adegan ultimate-nya, Jack melemparkan sebuah granat ke kerumunan pasukan Jubah Hitam yang membuatnya ambyar tak karuan. Setelah itu mereka kembali ke markas dengan dijemput sebuah helikopter. Dan begitu mereka sampai, Daniel langsung dibawa ke ruang pengobatan untuk dirawat secara intensif. Lalu Briscoe mengumpulkan anggotanya untuk beristirahat dan menenangkan mental mereka. Sedangkan pemimpin Jubah Hitam yang berhasil kabur akan mereka bicarakan di lain waktu. Di lain sisi, pemimpin Jubah Hitam sangat marah karena Daniel berhasil diselamatkan hidup-hidup. Dan film ini pun selesai, guys. Gimana, ngap-ngop? Seru kan filmnya? Kalau Mimin sendiri merasa bahwa di film ini mengandung arti yang sangat banyak. Selain sebuah perjuangan, persahabatan merupakan kunci dari sebuah keberhasilan. Saya Naja undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.